suasana kantor tampak sibuk seperti biasanya. Setiap karyawan terlihat fokus dengan pekerjaannya masing-masing. Meskipun ada beberapa yang sebenarnya hanya berpura-pura terlihat produktif. Hari itu menjadi hari yang penting bagi perusahaan, karena mereka akan bertemu dengan klien besar untuk mempresentasikan penjualan produk perusahaan dan ajakan kerjasama. Semua terlihat siap menghadapi pertemuan tersebut, kecuali satu orang. Nazel, laptopmu kebalik. Pantes, dari tadi logo Windows-nya nggak muncul. Guys, laptop kebalik aja, udah panik. Gimana nanti kalau hidup you yang ke reserve? Literally scary sih. Drinks in the room and just us two. Drinks in the room and just us two, girl. Down the whole thing if you want to. Down the whole thing, show me you a big girl. I'm rocking 2 chains, bumping 2 chains in a Rolls Royce, in a damn. Selamat pagi semuanya. Pagi, Pak. Hari ini klien penting akan datang. Jadi saya harap semuanya profesional ya. Dan untuk presentasi hari ini akan dibawakan oleh Nazel. Saya, Pak. Iya, ini kesempatan kamu berkembang. Tapi, Pak, saya belum pernah presentasi di depan klien. Chill sis, anggap aja lagi presentasi tugas kuliah. Nah, itu masalahnya. Tugas kuliah aja saya baca slide. Setelah ditunjuk oleh atasan untuk memimpin presentasi, rasa percaya diri Nazel mendadak menurun drastis. Pikirannya mulai dipenuhi rasa cemas, tangannya terasa dingin, bahkan ia hampir lupa password laptopnya sendiri. Namun, beruntung, di tengah kepanikannya, Nazel memiliki teman-teman yang siap membantu dan menyemangatinya. Udah, jangan panik. Semua orang juga pernah grogi pertama kali. Iya, bahkan I pertama kali presentasi, suara I geter sampai diketawain Daddy I. Nazel, sebenarnya kemampuan presentasi itu penting banget, karena kita harus bisa menyampaikan ide atau informasi dengan jelas ke orang lain. Terus, supaya presentasi jadi bagus, apa yang harus disiapin? Yang pertama, kamu harus menguasai materi, biar gak cuma baca slide. Selain itu juga harus percaya diri, kontak mata dengan audiens, dan suara yang jelas supaya mudah dipahami. Kalau you ngomong muter-muter doang, itu bukan presentasi, itu podcast. Udah dong, you jangan mondar-mandir terus. Ini presentasi atau Fashion Week Catwalk Edition sih? Kalau grogi gimana? Tarik napas dan latihan dulu. Calm down, aura panik you tuh udah 5G, kita jadi ikut deg-degan. Selamat pagi semuanya. Nazel, please, ini presentasi kantor, bukan opening sound horek. Nah, selain tenang dan percaya diri, saat presentasi kamu juga jangan terlalu penuh tulisan. Loh, kenapa? Ya supaya nanti audiens fokus dengan penjelasan you, dan mereka nggak bingung mau baca atau dengerin. Setelah mendapat dukungan dari sedikit latihan, Nazel mulai merasa lebih tenang. Walaupun rasa gugup itu belum sepenuhnya hilang, setidaknya kini ia mulai memahami bahwa presentasi bukan tentang tampil sempurna, melainkan tentang bagaimana menyampaikan pesan dengan baik dan percaya diri. Ya udah, sekarang yuk latihan present yang bener deh. Selamat pagi Bapak dan Ibu. Itu foto apa? Waduh, file rahasia negara bocor. Aku nggak bisa, pas nanti gagal. Jangan mikir gagal dulu. Guys, remember this. Bahkan odol aja harus ditekan dulu, baru keluar isinya. So, tekanan hidup itu normal. Yang penting, siapin materi, latihan, dan fokus sama tujuan presentasi. Tujuan presentasi? Menyampaikan informasi dengan jelas dan meyakinkan, bikin audiens paham dan mau dengerin kita terus selama presentasi. Nah, kalau kemampuan presentasi you bagus,
kita bisa lebih gampang kerja sama klien dan gampang bangun profesionalisme pekerjaan. Oke, aku paham. Waktu yang paling ditakuti Nazel akhirnya tiba. Klien perusahaan datang lebih cepat dari perkiraan. Detak jantung Nazel semakin cepat. Dan suasana yang tadinya santai, perlahan berubah menjadi menegangkan. Kini tidak ada lagi waktu untuk menghindar. Selamat pagi. Selamat pagi. Silakan duduk. Presentasi akan segera dimulai. OMG, itu contekan atau gulungan struk pembelian Indo April. Selamat pagi Bapak dan Ibu, terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada kami. Hari ini saya akan mempresentasikan perkembangan penjualan perusahaan serta peluang kerjasama yang dapat memberikan keuntungan bagi kedua belah pihak. Dalam beberapa bulan terakhir, penjualan produk kami mengalami peningkatan yang cukup baik. Hal tersebut menunjukkan bahwa minat konsumen terhadap produk perusahaan terus berkembang. Melalui kerjasama ini, kami berharap dapat memperluas jangkauan pemasaran, meningkatkan keuntungan bersama, serta membangun hubungan bisnis yang profesional dan berkelanjutan. Terima kasih atas perhatian Ibu. Saya siap menerima pertanyaan apabila ada hal yang ingin didiskusikan lebih lanjut. Presentasinya jelas dan mudah dipahami. Jadi, saya memutuskan untuk melanjutkan kerjasama ini. Kalau begitu, saya pamit. Terima kasih. Tanpa disadari, Nazel berhasil melewati ketakutan terbesarnya sendiri. Hal yang sejak tadi terasa begitu menakutkan, ternyata dapat dilalui ketika seseorang mau belajar, berlatih, dan mencoba dengan sungguh-sungguh. Keberanian kecil yang ia tunjukkan hari itu menjadi langkah besar untuk meningkatkan rasa percaya dirinya. Oh my god, you are so cool tadi. I jadi ragu. Tadi yang ngomong itu, you are someone else. Tuh kan, kamu sebenarnya bisa. Akhirnya selesai juga. Ternyata presentasi nggak semenakutkan yang aku pikir. Iyalah, yang penting tuh bukan sempurna, tapi nggak blank total di depan orang. Tapi kalian bagus hari ini. Saya bangga sekali. Pak, berarti habis ini kita tenang ya? Tentu aja. Enggak. Besok, kalian presentasi lagi untuk divisi pusat. Ya, padahal I baru aja mau healing. Dari cerita ini, kita dapat memahami bahwa kemampuan presentasi bukan sekadar berbicara di depan banyak orang. Kemampuan presentasi juga melatih keberanian, kepercayaan diri, serta cara seseorang menyampaikan ide dengan jelas dan meyakinkan. Rasa gugup adalah hal yang wajar dialami oleh siapa saja. Namun, dengan persiapan yang baik, latihan yang cukup, serta dukungan dari orang-orang di sekitar, rasa takut tersebut dapat berubah menjadi keberhasilan. Saya Naila Aurel selaku narator, beserta seluruh kerabat dan para pemeran yang bertugas, pamit undur diri. Going on,